Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin miftahi babi rahmatillah adada ma fi ilmillah salata wa salaman daimaini mutalazimaini bidawami mulkillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ah la hawla wa la quwata illa billah amma ba'd. Fa ya ayyuhal hadirun usikum wa nafsi bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil azim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nasu inna wa'dallahi haqq fala tahurannakumul hayatud dunya wa la yahurannakum billahil gharur. Hadirin jamaah Jumat rahimakumullah, marilah kita bersama-sama bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala atas segala rahmat, taufik serta hidayah yang diberikan Allah kepada kita semua, sehingga pada kesempatan siang hari ini kita bersama bisa menjalankan ibadah salat Jumat di tempat yang mulia ini. Semoga Allah menerima ibadah kita dan memberikan balasannya fid dunya wal akhirah. Amin. Salawat dan salam tidak lupa senantiasa kita haturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada keluarga dan sahabatnya. Semoga kita semua senantiasa bisa ittiba wal iktida bi Rasulillah, sehingga akhirnya nanti di yaumil qiyamah kita diakui sebagai umatnya sekaligus mendapatkan syafaatnya. Amin ya rabbal alamin. Hadirin jamaah Jumat rahimakumullah, khatib berwasiat khususnya kepada pribadi khatib, umumnya kepada jamaah semuanya, marilah senantiasa kita tingkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan menjalankan segala yang diperintahkan oleh Allah dan meninggalkan segala yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Dengan bertakwa kepada Allah, kita semua akan bahagia selamat fid dunya wal akhirah. Hadirin jamaah Jumat rahimakumullah, marilah senantiasa kita menjalankan ibadah, menjalankan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena hidup kita di dunia ini hanyalah sementara, sedangkan hidup kita yang sebenarnya yang kekal abadi adalah kehidupan akhirat, di mana kita semua sebagai seorang mukmin memiliki satu cita-cita yang luhur, yakni ingin bahagia dunia dan akhirat. Kebahagiaan kita baik dunia maupun akhirat sangat ditentukan sejauh mana ketakwaan dan ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Fatir ayat 5, ya ayuhan nasu inna wa'dallahi haqqun, wahai manusia, sesungguhnya janjinya Allah itu hak, janjinya Allah itu benar adanya. Allah tidak akan mengingkari janjinya. Apa yang dijanjikan Allah pasti akan ditepati. Janji tentang apa? Yang pertama, janji di mana kita akan dibangkitkan dari kubur. Semua dari kita pasti akan mati, dan setelah mati nanti kita akan dibangkitkan dari kubur setelah datangnya hari kiamat. Setelah dibangkitkan dari kubur, kita akan mendapatkan balasan atas setiap amal perbuatan kita, baik yang baik maupun yang buruk.
kita akan dibalas oleh Allah. Man amila shalihan fali nafsih wa man asa'a fa'alaiha. Barang siapa berbuat kebaikan, maka manfaat kebaikan itu kembali kepada dirinya, dan barang siapa berbuat dosa, dialah yang akan menanggung akibatnya. Sehingga kebaikan yang dilakukan bukan untuk siapa-siapa, namun hanya untuk dirinya, dan keburukan yang dilakukan tidak berimbas pada yang lainnya, hanya berimbas kepada dirinya. Kita semua ingin selamat, ingin bahagia, tidak ingin celaka, sehingga yang kita inginkan adalah Allah memberikan balasan kepada kita berupa kebaikan, berupa surganya Allah, berupa kenikmatan-kenikmatan dunia. Pertanyaannya, apa yang kiranya perlu kita lakukan untuk mencapai itu semua? Yang perlu kita lakukan selama kita masih hidup ini adalah menjalankan ketaatan dan ketakwaan pada Allah, beribadah pada Allah Subhanahu wa taala. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepadaku. Inilah kewajiban kita yang tidak boleh kita lupakan, yang harus terus kita jalankan sampai dengan akhir hayat kita. Karena kita semua pasti akan mati. Karena mereka yang mati dulunya hidup seperti kita, kita yang hidup pasti akan mati seperti mereka. Tidak akan selamanya, terbatas sampai dengan kematian. Kalau sudah mati, kita tidak perlu melakukan apa-apa lagi. Kalau kita matinya hari ini, berarti terakhir hari ini kita melakukan amal solih. Kalau matinya besok, terakhir besok kita melakukan amal solih. Selebihnya kita tidak melakukan lagi. Sehingga kita harus memaksa diri kita. Kita harus menundukkan nafsu kita agar mau melakukan amal solih, ibadah pada Allah Subhanahu wa taala. Al-kayyisu man dana nafsahu wa amila lima ba'dal maut. Orang yang cerdas, orang yang menahan kemauan nafsunya dan selalu melakukan perbuatan yang manfaat baginya setelah mati. Sedangkan orang yang bodoh, wal ahmaq man atba'a nafsahu wa tamana 'alallahi al-amaniyah. Orang yang bodoh, orang yang mengikuti hawa nafsunya namun berangan-angan mendapatkan surganya Allah Subhanahu wa taala. Hadirin jamaah Jumat rahimakumullah. Sering kita lihat orang yang dipanggil menghadap pada Allah Subhanahu wa taala, namun selama hidupnya masih belum seberapa ibadah yang dilakukan kepada Allah. Bahkan bisa jadi sama sekali tidak melakukan ibadah pada Allah Subhanahu wa taala, dan mereka sudah mati, sudah tidak bisa berbuat apa-apa lagi. Apakah kita yang hidup, yang masih punya kesempatan, kemudian kesempatan kita biarkan lewat begitu saja, tidak kita manfaatkan? Waktu yang sudah lewat tidak akan bisa kembali. Waktu yang akan datang belum tentu kita jumpai. Jika kita tidak segera melakukan amal soleh, melakukan ibadah pada Allah, tentunya kita akan rugi. Penyesalan sudah tidak ada gunanya. Mereka yang mati semuanya ingin kembali hidup ke dunia, ingin memperbaiki segala kesalahannya. Namun apa dikata, kalau sudah mati tidak akan bisa hidup lagi. Meminta 1000 kali pun kepada Allah, Allah tidak akan memenuhi permintaannya untuk bisa hidup ke dunia dan memperbaiki segala kesalahannya. Oleh sebab itu Allah berpesan dalam firman-Nya di surat Fatir yang berikutnya, fala tahurannakumul hayatud dunya, fala tahurannakum, maka janganlah menipu kalian semua kehidupan dunia. Janganlah kamu tergiur dengan dunia, tergiur mengejar dunia, sehingga hal itu melupakan kewajiban kamu untuk beribadah kepada Allah. Siang malam habis waktunya untuk bekerja, tidak ada waktu yang digunakan untuk beribadah pada Allah. Kewajiban sholat ditinggalkan, sholat Jumat tidak dikerjakan, puasa tidak dijalankan, sedekah tidak dikeluarkan, zakat tidak dikeluarkan, dan lain sebagainya. Amal solih tidak dikerjakan karena apa? Karena sibuk dengan mengejar dunia, tertipu untuk oleh nafsu sehingga mengejar kesenangan-kesenangan dunia. Padahal Rasul sampaikan, apapun yang kita dapatkan dari dunia ini, walaupun sebanyak sekalipun, itu tidak ada nilainya dengan surga andaikan kita kehilangan surga. Ibaratnya seperti jari yang dimasukkan ke dalam lautan, air yang nempel di jari itulah nikmat dunia, sedangkan air laut yang hanya dikurangi dengan air yang nempel di jari itulah nikmat surganya Allah Subhanahu wa taala. Sangatlah bodoh jika kita hanya mengejar yang sedikit, kehilangan yang banyak, dan tidak bisa dibandingkan dengan apapun kenikmatan surga tersebut. A'dadtu li ibadiyas sholihin,
Aku sediakan pada hamba-hambaku yang solih malin ra'at wala udhun sami'at wala khatar ala qalbi basar, apa yang tidak pernah terlihat oleh mata, terdengar oleh telinga, bahkan tidak terlintas dalam hati. Tidak bisa dibayangkan betapa besarnya nikmat surga. Sungguh kita menyesal nantinya. Sungguh bodohlah kita jika kita hanya mengejar yang tidak seberapa nikmatnya, kemudian kita kehilangan nikmat surga dan justru kita masuk ke neraka, yang mana neraka itu tidak bisa kita bayangkan betapa beratnya siksaan yang diberikan Allah kepada kita semua. Fala tahurannakumul hayatud dunya, maka janganlah tertipu oleh kehidupan dunia. Nabi sampaikan dalam hadisnya, ya'ti 'alan nasi zamanun himmatuhum butunuhum basarafuhum mata'uhum wa qiblatuhum nisa'uhum badinuhum darahimuhum badananiruhum ulaika syarrul khalqi la khalaqalahum indallah. Akan datang suatu masa pada manusia di mana perhatiannya hanyalah perut-perutnya, wa syarafuhum mata'uhum, dan kebanggaannya ada pada harta bendanya, wa qiblatuhum nisa'uhum, dan kiblatnya pada perempuan, pada istri-istrinya, wa dinuhum darahimuhum badananiruhum, dan agamanya adalah dirham dan dinar yang dimilikinya. Ulaika sarul khalqi, mereka itu adalah makhluk yang paling jelek. La khalaqa lahum indallah, tidak ada bagian pahala yang ada di sisi Allah bagi mereka. Hadirin jamaah Jumat rahimakumullah. Yang kedua pesannya Allah, wala yahrannakum billahil gharur, dan janganlah kalian tertipu oleh setan dengan adanya kesempatan yang diberikan oleh Allah. Banyak di antara kita yang tidak rajin ibadah, bahkan meninggalkan ibadah, bahkan tidak beriman pada Allah Subhanahu wa taala, justru diberikan kemudahan-kemudahan dalam hidup. Bisa jadi ini membuat mereka terlena, tidak merasa bersalah dengan yang dilakukan, sehingga sampai mati pun ibadah tidak dikerjakan. Hal ini adalah orang yang tertipu oleh setan. Allah memberikan tenggang waktu karena Allah sayang sebenarnya, tidak langsung memberikan azab, tidak langsung memberikan balasan, tidak langsung memberikan kematian, namun berikan umur panjang yang semata-mata orang agar sadar atas dosanya dan mau bertobat pada Allah Subhanahu wa taala. Namun sayang, seribu sayang, banyak orang yang diberikan banyak kesempatan, ada kesehatan, harta benda yang banyak, justru membuatnya lalai, terlena, tidak lagi faham dengan kewajibannya ketika hidup di dunia, tidak lagi sadar atas dosa-dosa yang telah dikerjakannya, tidak bertobat pada Allah sampai dengan matinya. Padahal at-taib natambi kamala tambahlah, orang yang bertobat dari dosa sama dengan orang yang tidak berbuat dosa sama sekali. Namun kalau kesempatan tidak dimanfaatkan, kesempatan akan hilang, akan berlalu begitu saja, sehingga dia kehilangan kesempatan dan kesempatan tidak akan bisa didapatkan kembali. Hadirin jamaah Jumat rahimakumullah, kita yakinkan pada diri kita masing-masing bahwasannya Allah Subhanahu wa taala selalu melihat, selalu mendengar, selalu mencatat dan membalas setiap amal solih yang kita kerjakan. Apabila kita beramal solih, beribadah pada Allah, maka kenikmatan-kenikmatan akan diberikan Allah pada kita semua. Man amila solihan min dzakrin untha wa huwa mu'minun falanuhyannahu hayatan thayyibah. Barang siapa beramal solih laki-laki dan perempuan dan dia orang yang beriman pada Allah, maka sungguh aku berikan kehidupan yang enak baginya. Allah akan berikan balasan pada kita, kehidupan yang enak, kehidupan yang menyenangkan. Tidak hanya balasan diberikan di akhirat, namun juga diberikan di dunia. Sehingga jika kita tidak melakukannya, kita akan mendapatkan kesusahan hidup, kesedihan, musibah dan lain sebagainya. Kita akan menderita, kita akan mengalami kesulitan, dan itu semua bukan salahnya Allah, namun salahnya kita sendiri. Fala talumanna illa nafsak, jangan engkau salahkan kecuali dirimu sendiri. Hadirin jamaah Jumat rahimakumullah, mudah-mudahan kita semua senantiasa menjadi hamba-hamba Allah yang selalu taat beribadah kepadanya dan yakin bahwa ibadah yang kita kerjakan akan memberikan dampak positif pada kita, akan dibalas oleh Allah baik di dunia dan di akhirat. Dan semoga Allah memberikan hidayahnya dan taufiknya kepada kita sehingga istiqamah dalam menjalankan ibadah sampai dengan akhir hayat kita. Amin amin ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum fil qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bil ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu was-sami'ul alim wa qur rabbighfir warham wa anta khairur rahimin. Allahumma
اللهم صل على سيدنا حبيبنا وشفيعنا ومخنا ومولانا محمد. Alhamdulillahi rabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah al malikul haqqul mubin wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh shadiqul wa'dil amin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin sayyidil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Faya ayyuhal hadirun usikum wa nafsi bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa'lamu anna Allaha amarakum bi amrin bada'a fihi bi nafsihi wa thanna bi malaikatihi musabbihati bi qudsih wa lam yazal qailan alima. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim ala abdika wa rasulika sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in warhamna mahum birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ighfir lil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat, irfa' lahumud darajat wa dha'if lahumul hasanat wa kaffir anhum sayyi'at ya qadiyal hajat wa ya kashifal baliyat ya arhamar rahimin. Allahumma izzal islam wal muslimin wa ahlikil kafarata wal zalimin. Allahumma ansur man nasradin wa hdhul man khadal muslimin. Allahumma adfa'na al khala wal bala wal waba wal fahsya wal munkar wal bahya wasyada'id wal mihan ma dhahara minha wa ma batan min baladina hadha Indonesia khassah wa min buldal muslimin ammah innaka ala kulli syai'in qadir wa bil ijabati jadir. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna kunanna minal khasirin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Ibadallah, innallaha ya'murukum bil adli wal ihsan wa itaidil qurba wa yanhal 'anil fahsya'i wal munkar wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun. Fadlullahi 'azim yadhkurukum washkuruhu 'ala ni'ami yazidkum was'aluhu min fadli yu'tikum wa la dzikrullahi akbar. Qimis shalah.